Warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang gak kompak jawab salam seperti orang yang belum sarapan. Ibu masih semangat? Jawab salam hangat walaupun dalam suasana dingin. Mudah-mudahan yang jawab salam bertambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فقال عز وجل في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الآية. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Al-Hadis. Dipayung sesarengan urang muji syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Salawat miwa salam mugi Allah ngalimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Ngerti bahasa Sunda ngerti? Karena yang orang Sunda mah Kiai Irfan doang. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in at-tabi'in. Mudah-mudahan kita sekalian wasilah bermuajahah pada pagi hari ini menyaksikan putra-putri kita di wisuda hafal Quran. Senantiasa kita mendapatkan berkah dari hafalan anak-anak kita, ya Rabbal. Fadilatul mukarram, para alimil ulama, para asatid, para zu'ama wa hukama yang saya muliakan. Wabil khusus keluarga besar Yayasan Al-Muhajir Al-Mukarram, Bapak Al-Ustadz Endang Hasanuddin, Sarjana Pendidikan Islam, beserta istri beliau tercinta yang satu-satunya ila akhir zaman. Amin. Satu apa dua? Ibu Hajah Yayat Nurhayati, Sarjana Pendidikan. Semuanya mudah-mudahan Allah muliakan. Segenap Dewan Guru, Bapak dan Ibu Yayasan Al-Muhajir rahimakumullah, guru-guru kita yang mulia Al-Mukarram, Kiai Irfan Al-Mukarram, Al-Ustadz Bapak Samani, Sahibul Wilayah Bapak RW 16. Oh kebanyakan Bapak Karjo ya. Begitupun pada kesempatan ini yang hadir mewakili Kelurahan Sindang Sari, Bapak Noval Al-Gantengi. Dari dulu gak berubah gantengnya, gitu aja. Cuman sayang udah punya bini. Saudara pengatur acara, anak-anak tercinta yang kita banggakan, wisudawan dan wisudawati tahfizul Quran Yayasan Al-Muhajir rahimakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mau tanya, kalau anak kita hafal Quran bangga apa enggak? Kalau ibu tidak hafal Quran bangga apa enggak? Sedih. Melihat anak hafal Quran bangga, alhamdulillah. Tapi ibu gak bisa baca Quran, sedihnya luar biasa. Na'udzu. Apakah ada penyesalan di dalam diri ibu sejak akil balik sampai saat ini belum bisa baca Quran? Adakah penyesalan di hati masing-masing?
harus ada. Oleh sebabnya ketika ibu bapak belum lancar, belum hafal membaca apalagi menghafalkan Al-Quran, maka jangan sampai kejahilan kita ini terwariskan kepada putra dan putri kita. Setuju nggak? Oleh karenanya harus betul-betul serius membimbing anak, mengarahkan anak kepada jalan agama yang diridhoi Allah. Salah satunya adalah dengan pendidikan Al-Quran sebagai kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Sebab kalau anak kita bisa baca Al-Quran, apalagi hafal Quran, plus dapat mengamalkan Al-Quran. Seringkali kita dengar bahwa nanti pahala dan ganjaran dari Allah tak bisa diragukan lagi. Di surga kita sebagai orang tuanya akan diberikan mahkota, bahkan anak dan cucu-cucunya penghafal Al-Quran itu akan terbawa ke dalam surga Adnan. Pengen masuk surga? Pengen? Pengen Bu? Yang serius dong jawabnya. Kudu digetak baik. Maka kuncinya adalah harus ada minimal salah satu di antara keluarga kita yang hafal Quran. Setuju? Kalau saya boleh tanya, ibu hafal Quran juz 1 sampai juz 30 apa juz 31? Jangankan juz 1 sampai 30, juz 30 saja pepeletot bacanya. Jangankan juz 30, baca surah Al-Kafirun saja muter-muter dari Pasar Kemis sampai ke Daun. Padahal itu kuliah dengan kulhu kan langganan. Saya yakin ini imam-imam sholat juga di masjid, di musola, kalau enggak ngimamin di masjid dan di musola, di rumah sholatnya pasti bacaannya kulhu ale, kuliah lagi kulhu, supaya cepat. Maka kebanggaan bagi kita, anak-anak yang hafal Quran ini adalah jaminan di masa depan. Amin ya robbal. Bila ingin melihat anak di masa depan, enak lagunya, enak. Bodoh amat kagak enak juga. Kalau nada ini hafal apa enggak? Biarkan saja, biar belajar Al-Quran. Ayo sama-sama kalau bisa. Bila ingin melihat anak di masa depan, biarkan saja belajar hafal Al-Quran. Bila mata tertuju pada wisudawan, itu tandanya mereka hafal Al-Quran. Jangan-jangan dulu lah, menang baik. Kompak dong. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Nggak gaul ini. Itu kan lagu yang lagi viral Bu. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, nah itu dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat kata, pada pertemuan ini biar ada manfaatnya, saya mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quran, bahwa semua kita ini diwariskan Al-Quran oleh Allah. Ada yang sekedar bisa membaca, ada yang bahkan bisa menghafal, bahkan komplit selain membaca, menghafal juga mengamalkan. Alhamdulillah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Summa awrasnal kitabal ladzina astafayna min ibadina
lah menang baik angel yang kompak. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang dipilih oleh kami, kata Allah. Anak kita bisa menghafalkan Al-Quran meskipun surah Yasin, bangga apa enggak? Manakala ibu sakit dibacakan Yasin oleh anak kita, manakala ibu nanti sakratul maut dibacakan Yasin oleh anak kita, lalu kemudian tetangga meninggal dunia, anak kita ikut tahlil, ikut serta-merta membaca Yasin. Manfaatnya bukan untuk pribadi saja, tapi keluarga juga orang lain bisa berkah karena dibacakan Al-Quran. Anak kita baca Yasin itu, Bu, ngapalin Yasin sulitnya bukan main. Ibu mah baca Yasin ngafalin 1-2 ayat aja sambil nyuci piring tuh kesononya lupa lagi. Tadi apa ya? Inna nahnu apa ya? Pasti pada lupa lagi, belum mikirin ini udah tanggal 15, 16, suami belum gajian juga. Boro-boro mau ngapalin Quran, urusan-urusan rumah tangga aja ruwet, betul Bu? Iya, nggak bisa dipungkiri. Sebab anak-anak kita, kita lihat mukanya walaupun hitam manis-manis, ya kan? Kalau kita kan hitam beneran. Kalau mereka tuh masih ada cahaya-cahaya, aura-auranya itu nampak ya, aura Quran. Kalau bapak-bapak kan auranya aura kasih, aura janda. Udah kesono udah pikirannya. Kenapa begitu? Karena otaknya anak kita masih cerdas, masih bersih, hatinya masih sehat. Ketika Al-Quran dihafal itu cepat. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Bacaannya cepat. Surat Sabihis yang panjang itu hafal. Kita Al-Falaq, An-Nas, kalau itu sudah hafal itu udah cukup modal. Alhamdulillah udah cukup modal, udah hebat itu. Kita pengen baca Quran nih, tapi ada aja gangguannya, betul kayak Irfan ya? Itu enggak orang biasa, enggak jamaah, ustadz kiai saja pengen dawamin baca Quran sulit luar biasa. Apalagi Pak Samani begitu mau baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, HP bunyi, bisnis nih, lumayan lah, Shadaqallahul azim, selesai. Tetangga saya, Bu, ini kan malam Jumat, semalam, ini kan malam Jumat, ya emang kenapa? Udahlah anak-anak tidurin dulu lah, namanya anak-anak susah tidurnya semaunya, kadang jam 10, kadang jam 1. Kata bapaknya, udah kalau susah tidur mah anak-anak kasih pil tidur biar nyenyak. Anak dikasih pil tidur, akhirnya istrinya udah Pak lah, mau malam Jumatan menayan ibadah ini sulit bener nih, anak-anak kagak mau tidur, mendingan baca Quran. Begitu mulai baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bapaknya ngelihat anak-anak udah tidur Bu, udah tidur Bu, Shadaqallahul azim. Hebat. Ada yang begitu ada? Susah ya. Mau baca Quran itu Pak RW susah. Kita mau dawamin nih. Saya pernah dapat ijazahan, kalau sehari itu suruh baca Quran 3 juz. Berarti 10 hari itu 1 juz, satu hataman Quran. Berarti kalau sebulan harus 3 kali hatam Quran. Itu ngedawaminnya berat Bu, berat luar biasa. Apalagi ulama-ulama kita itu menyebutkan di dalam kitab Adhkar An-Nawawi, ada yang hatam Qurannya sehari semalam, ada yang hatam Qurannya malam saja, kemudian siang harinya hatam. Berarti sehari semalam 2 kali hataman Pak RW.
Ada yang per 3 hari hatam, ada yang seminggu hatam Quran, sebulan hatam Quran, setahun hatam Quran. Nah ini orang ini semua setahun hatam Quran, itu pun bulan Ramadan doang. Ini kalau bukan Kiai Irfan yang ngajar di musola gimana kali? Untungnya Kiai Irfan guru kita, betul nggak? Iya, yang selalu ngingetin kita, ya, Bu baca Quran Bu, mumpung Ramadan. Kalau nggak bisa bulan-bulan lain ya bulan puasa. Bulan puasa kemarin alhamdulillah rutin hataman Quran. Setelah puasa mah itu sodaqallah, udah bye-bye. Itu Quran yang baru udah ditaruh lagi tuh di lemari, di bupet, ya. Nanti lebaran tahun depan itu geser doang Qurannya karena bupetnya geser. Kenapa kita malas tuh buat baca Quran? Karena kita belum dipilih oleh Al-Quran. Jangan salah, kita pengen baca Quran tapi berat dan sulit rasanya. Baru saja membuka udah kenyang, apalagi baca. Perasaan ini bertentangan. Lebih mengutamakan kerjaan ketimbang baca Quran. Sebab kata Allah, alladzina astafaina min ibadina, kami pilih hamba-hamba kami buat baca Al-Quran. Berarti kita yang pilih Quran, apa Quran yang milih kita? Al-Quran yang milih kita. Lalu solusinya bagaimana? Perbanyak istighfar dan terus memaksakan diri supaya kita cinta kepada Quran. Amin ya rabbal alamin. Walaupun yang demikian, orang-orang yang hafal Quran juga Bapak Ibu, maka kalau hafal Quran itu insya Allah dipermudah oleh Allah, tapi menjaga dan mengamalkan ini yang sulit. Sebab golongan yang pertama yang Allah sebutin, zalimun li nafsihi. Ada orang yang hafal Quran, yang mau baca Quran, tapi perilakunya bukan perilaku Al-Quran. Ada enggak? Banyak para penghafal Al-Quran tapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku Qurani. Sementara Yayasan Al-Muhajir kan cita-citanya gede banget ini. Kalau saya baca judulnya cuma apa ini? Tulisannya hijau. Terwujudnya insan yang cerdas, berakhlakul karimah, berakhlak Qurani dan berwawasan global. Berarti kalau global gede Pak RW. Udah jangan global-global dah, dan berwawasan lingkungan saja. Coba dalam sekup lingkungan kita nih, orang yang hafal Quran lalu dia bisa mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran, ini namanya top markotop. Manakala ada orang yang hafal Quran lalu kemudian akhlaknya tidak mencerminkan Quran, zalimun li nafsi, itu namanya telah berbuat dolim kepada dirinya. Na'udzu. Makanya orang baca Quran, orang yang hafal Quran mah kalau meludah itu jangan sembarangan. Nih ingetin nama ibu-ibu ya, Bu, anaknya ingetin, yang hafal Quran ludahnya tuh nggak usah, jangan sembarangan meludah di mana-mana. Yang apik itu biasanya pakai tisu disimpan, ya, disimpan tuh tisunya, lalu kemudian baru dibakar. Sama seperti Quran, ini menjaganya yang sulit, menjaganya yang susah. Lalu kemudian melihat fenomena sekarang di banyak gedung-gedung yayasan-yayasan Kiai Irfan yang membuka tahfidz Al-Quran, bahkan beasiswa ya gratis dari SD sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Tapi begitu ditelusuri, ini sanadnya kagak jelas. Ini gurunya dapat ilmu Qurannya dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai kepada siapa, dan akhirnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditelusuri, oh ini gurunya dapat belajar metode Qurannya dari pondok pesantren Yutubiyah. Pak Kiai, Pak Ustadz, maaf ini, saya sih iseng aja nanya supaya anak saya hafalannya jelas. Ini kira-kira Kiai dulu pesantrennya di mana? Oh saya nggak pesantren. Loh kok bisa hafal Quran? Saya belajar metode menghafal cepat baca Quran dari YouTube. Berarti ini jebolan pesantren Yutubiyah. Ya kalau udah Yutubiyah berarti kesononya guru besarnya Mbak Google ya. Banyak orang yang pesantren, yang penting dia gratis, ini tahfidz Quran, rupa-rupanya sanad yang gak jelas, dan pada akhirnya hafal Quran
tapi mereka mengkafir-kafirkan bapaknya yang gak sepaham, emaknya yang gak sepaham dikafir-kafir, no, tetangganya diasingkan, gak diajak bergaul, yang penting kelompoknya saja. Bahkan kalau kita yang imamin, mereka kabur gak sampai sholat jamaah. Ciri-cirinya jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Ada enggak? Maaf ya, ini memang betul-betul dah nyata-nyata. Bagi mereka basic Raisul Ma'had, pimpinan pesantren itu nggak jadi andalan, bukan jadi faktor utama. Yang penting hafal Quran saja, punya modal, punya duit, bangun gedung 3 lantai, terima santri siswa secara gratis. Dan anehnya yang jualan begitu kita juga ikut-ikut beli. Pada akhirnya kita yang nyesal sebagai orang tua. Na'udzubillah. Hati-hati ibu, mending al-muhajir jelas, betul nggak? Sendang santrennya pada gurunya, di lingkungan kita yang ngajar ya Irfan, belajar dari gurunya, sanatnya semua berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Maka jangan sampai anak-anak kita penghafal Al-Quran tapi dolim kepada dirinya, dolim kepada lingkungannya. Yang kedua, yang dipilih oleh Allah al-muqtasid. Siapa al-muqtasid? Bukan sekedar menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar ibadah yang wajib, tapi yang sunnah-sunnahnya saja juga dilakukan. Ini banyak orang yang penting sholat, yang penting zakat, yang penting haji, tapi sunnah sholatnya tidak dilakukan, sedekahnya tidak dikeluarkan, umrohnya nggak mau padahal duitnya banyak. Ibu-ibu sudah ada belum yang pernah ngajak Yai Irfan umroh bersama? Hah? Belum ya? Yai Irfan, tolong bimbing kami sekeluarga, kami mau daftar umroh. Kepada siapa bu? Terserah Yai Irfan travelnya. Oh kalau begitu ke Ustadz Endang aja, beliau punya travel, namanya Travel Kairo. Nah, Travel Kairo, ro belakangnya, berarti travelnya dari Jawa ini karena ada O-nya. So kalau dari Bandung misalnya Kaira, nah itu bisa jadi plus nih, untung nih ya, saya datang kemari juga travelnya dipromosiin. Ini tenang bicara empat mata saya sama Yai Irfan sama Ustadz Endang. Lalu kemudian al-muqtasid, jangan sampai anak kita yang ngapalin Quran, kalau sudah hafal Quran mah sudah aja, kesananya nggak mau ditakrir, nggak mau diamalin. Jangan sampai, karena nanti suatu saat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang hebat. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada orang yang dipilih oleh Quran, dia baca Quran, dia hafal Quran, tapi juga dia amalin Quran. Sabiqum bil khairati biidznillah, inilah yang disebut dengan ahlul Quran. Maka pada wisudawan dan wisudawati, mudah-mudahan tidak hanya sebatas seremonial di wisuda, tidak hanya sebatas hafal Quran, tapi mau gemar baca Quran, taklirnya diulang-ulang hafalannya, diamalkannya, lalu insya Allah inilah yang disebut oleh Allah ahlul Quran, dan pada akhirnya dapat membawa kita semua keluarga ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Demikian silaturahmi saya pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.